Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan nih untuk melepas kepergian jamaah umroh menuju ke Tanah Suci. Nah, begitu juga nanti saya akan membahas tentang salah satu peraturan dari pemerintah yang mengeluarkan kemarin edaran tanggal 6 Januari tentang salah satu persyaratan keberangkatan umroh itu adalah jamaah umroh, jamaah haji harus punya BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana prosedur BPJS Kesehatan itu kita bahas nanti setelah ini. Mantap. Sini aja, Pak, ya? Mantap. Di bandara ini ada pos Kementerian Agama dan pos Kementerian Kesehatan ya. Karantina Kesehatan KKP ini. Enggak ya? Baik, hari ini saya akan kita berdiskusi bagaimana BPJS Kesehatan ini menjadi syarat untuk haji dan untuk umroh. Jadi ini berdasarkan keputusan Menteri Agama yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, yang sudah ditandatangani oleh Gus Yakut pada tanggal 21 Desember kemarin. Jadi akhir tahun kemarin ternyata ini sudah ditandatangani keputusan Menteri Agamanya. Nah, saya dapat ini kemarin tanggal 6, kemudian tanggal 8 Januari kemarin saya ikut melepas keberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci. Saya coba pantau ternyata BPJS Kesehatan itu belum diperiksa di bandara. Nah, kemudian saya coba cari informasi kapan sih ini mulai berlakunya gitu. Nah, kemungkinan akan berlakunya ini musim umroh tahun depan, kemungkinan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan secepatnya. Nah, ada 5 poin yang ditekankan dalam keputusan Menteri Agama tersebut. Yang pertama, pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN. Jadi poin yang pertama dalam keputusan Menteri Agama tersebut, travel dan orang-orang para pekerja yang bekerja di travel tersebut harus punya BPJS Kesehatan. Nah, yang pertama yang disasar itu travelnya dan yang bekerja, para pekerja di travel itu harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, PPU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jamaah umroh dan calon jamaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN dibuktikan dengan data atau dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, poin yang kedua, travel nanti harus menambah syarat BPJS sebagai syarat pendaftaran ibadah umroh. Kalau sekarang kan syarat pendaftarannya itu paspor, KTP, KK, kemudian vaksin COVID sampai booster. Nanti ada lagi syarat kelima yaitu BPJS Kesehatan. Kemudian poin yang ketiga, jamaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum keputusan ini ditetapkan wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus. Jadi jamaah haji yang dulu daftar tapi belum punya BPJS kan sudah dapat porsi tuh. Nah, nanti pada saat pelunasan mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan itu harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan pada saat pelunasan. Nah, kemudian yang keempat, Dirjen Haji dan Umroh melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPU dan PIHK atas pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi nanti Dirjen Haji, Dirjen Umroh itu nanti ikut memantau apakah calon jamaah umroh itu sudah terdaftar atau belum sebagai peserta BPJS.
Nah, yang kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, jadi keputusan Menteri Agama ini nomor 1456 tahun 2022 itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi pemerintah itu sekarang sedang gencar-gencarnya mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Nah, menurut saya ya bagus gitu, bagus negara ini memikirkan masyarakatnya. Tapi ada tapinya nih. Memang bagus kan negara itu memperhatikan masyarakat terutama di bidang kesehatannya ini. Tapi kalau program jaminan kesehatan itu hanya menyasar kepada jamaah haji dan jamaah umroh, itu namanya diskriminatif gitu. Kalau seandainya gitu kan kita masyarakat itu harus ikut mensukseskan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional ini, maka peraturan pemerintah ini tentang syarat harus punya BPJS itu jangan hanya disasar kepada jamaah haji dan jamaah umroh, itu harus disasar kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Orang daftar sekolah harus punya BPJS, orang bikin KTP harus punya BPJS, orang bikin SIM harus disyaratkan wajib punya ikut BPJS kesehatan, orang bikin paspor harus punya BPJS kesehatan. Saya setuju gitu. Saya setuju. Tapi kalau hanya disasar untuk umroh saja itu namanya diskriminatif gitu. Kok orang umroh aja yang disasar gitu. Orang-orang yang lain kok nggak harus jadi persyaratan gitu. Ada apa dengan umroh? Apa karena memang jamaah umroh itu sekarang ini lagi naik-naiknya gitu. Jamaah umroh itu membludak mau ke Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh itu. Efek dari 2 tahun COVID kemarin tidak ada umroh. Nah sekarang begitu umroh dibuka itu minat masyarakat untuk umroh itu besar gitu. Nah tapi dengan adanya BPJS Kesehatan ini menjadi syarat wajib gitu kan, apalagi ini sudah ditetapkan tanggal 22 Desember kemarin. Nah, harus ini nih, setidak-tidaknya itu para calon jamaah haji, jamaah umroh dari sekarang, biasanya kalau pemerintah itu sudah menandatangani sebuah keputusan seperti keputusan Menteri Agama itu biasanya nanti itu pasti akan dilaksanakan gitu. Jadi jamaah haji, jamaah umroh, saya sarankan yang belum punya BPJS Kesehatan diuruslah dari sekarang gitu, kalau seandainya saya nggak mau ikut BPJS Kesehatan karena saya punya asuransi lain. Nah, yang menjadi salah satu alasan kenapa orang tidak ikut BPJS Kesehatan itu kan mungkin karena dia sudah punya asuransi lain yang mungkin nilai manfaatnya itu jauh lebih besar dibanding dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan rumah sakit tertentu dengan fasilitasnya sudah dibatasi negara, hanya boleh kelas 1 sekian-sekian obatnya ini gitu. Nah mungkin ada asuransi lain yang manfaatnya mungkin lebih besar daripada BPJS Kesehatan ini gitu. Nah BPJS Kesehatan juga harus memfasilitasi mereka-mereka yang ingin punya fasilitas yang lebih dari fasilitas yang ada sekarang gitu. Nah, harus ini juga harus memfasilitasi juga gitu. Kalau diwajibkan BPJS Kesehatan itu masyarakat Indonesia harus punya, berarti BPJS Kesehatan itu harus memfasilitasi mereka-mereka yang ingin mendapatkan nilai manfaat lebih dari manfaat yang ada pada BPJS Kesehatan sekarang gitu. Nah, lagian juga kalau hanya disasar kepada jamaah umroh gitu, ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan gitu kan? Jamaah umroh itu sudah diasuransikan juga oleh travel. Jadi jamaah umroh itu kalau pesawat delay itu dapat di cover, delay beberapa jam gitu kan, yang lama itu di cover sama asuransi, bagasi hilang di cover sama asuransi, kemudian nanti sakit di sana di cover asuransi, dan juga bahkan meninggal dunia itu juga di cover asuransi. Sedangkan BPJS Kesehatan apakah bisa dipakai di rumah sakit sana? Tidak gitu.
tidak bisa dipakai di rumah sakit sana. Nggak tahu ke depannya ya kalau terjadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi, BPJS bisa dipakai di sana, lain cerita gitu. Kalau bisa dipakai di sana ya saya dukung. BPJS ini harus wajib jadi syarat umroh, syarat haji gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang orang sakit di sana itu yang ditanya sama petugas administrasi rumah sakit sana bukan BPJS, punya BPJS atau tidak, bukan itu yang ditanya, tapi visanya mana, ID card-nya mana. Nah itu yang ditanya, karena jamaah-jamaah umroh, jamaah haji itu sudah di cover asuransi, sudah diikut sertakan asuransi oleh travel, begitu. Jadi apakah menurut Bapak Ibu syarat BPJS ini, syarat BPJS Kesehatan ini relevan dengan persyaratan ibadah umroh, ibadah haji? Silahkan kita berdiskusi, silahkan komen di kolom di bawah gitu. Yang pasti BPJS Kesehatan ini sudah ada keputusan Menteri Agamanya gitu. Sudah ada keputusan Menteri Agamanya. Saya sendiri ikut mendorong program pemerintah tentang BPJS Kesehatan ini karena menurut saya program itu ya bagus gitu. Saya ikut BPJS Kesehatan bukan karena kalau saya sakit nanti di cover, bukan gitu. Saya nggak ada orang yang mau sakit gitu kan. Saya ikut BPJS Kesehatan ini, saya bayar tiap bulan. Saya niatnya sedekah membantu orang-orang di bawah saya yang kalau sakit mereka itu di cover oleh asuransi gitu. Yaitu dari duit-duit yang kita bayar tadi. Begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu yang punya punya pendapat, kita berdiskusi. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.